kelas 12 3A. Saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pengajuan kredit pada PT BPR Kredit Indonesia. Saya Enda Sekar Katrina. Nama saya Fitri Emi. Nama saya Yani Limatu Syadia. Elisa Andeli. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, di antaranya yaitu hal pekerjaan. Lalu di sini juga pemberian kredit merupakan suatu program yang bertujuan memberikan bantuan kepada para nasabah dalam mengelola sesuatu. Di sini ada 1.1 metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan waterfall yang terdiri dari 5 tahapan. 1. Requirement definition, menentukan spesifikasi sistem dengan cara melakukan konsultasi dengan para pengguna sistem mengenai layanan yang dibutuhkan, kendala yang dihadapi, dan tujuan dibangunnya sistem. Ada pertama kebutuhan fungsional. Di sini sistem informasi harus dapat memberi kemudahan khususnya bagi para nasabah yang ingin mengajukan kredit. Menyampaikan informasi kepada nasabah berupa prosedur dan persyaratan pengajuan kredit serta menyediakan fasilitas pengajuan kredit secara online. Kedua, di sini ada kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem informasi dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis web agar dapat diakses. Kedua, sistem informasi harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Ketiga, sistem informasi harus dapat menjamin konsistensi dan keamanan data. Kedua, di sini sistem and software design tahapan. Perancangan sistem dengan cara mengalokasikan kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Ketiga, di sini ada implementation dan unit testing, tahapan penerapan sistem. Sistem informasi berbasis web yang telah dirancang direalisasikan penggunaannya. Lalu 4, di sini ada integration dan sistem testing, tahapan penerapan sistem secara penuh. Sistem unit, sistem digabung dan dilakukan pengujian secara lengkap. Yang kelima, di sini ada operation dan maintenance. Biasanya tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem diterapkan dan digunakan secara nyata. Terima kasih. Landasan teori. Menurut Mulyani 2009, SDLC adalah langkah-langkah dalam pengembangan sistem informasi. SDLC menyediakan framework yang lengkap untuk aktivitas rekayasa bentuk dan pembangunan sistem informasi yang formal. Tinjauan perusahaan. Sejarah Bank Pengkreditan Rakyat BPR. Sejarah terbentuknya Bank Pengkreditan Rakyat BPR berakar sejak zaman penjajahan Belanda. Pengkreditan rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat BKR dan lumbung desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat, rentenir yang membebankan dengan bunga sangat tinggi. Pada masa pemerintahan koloni Belanda, pengkreditan rakyat dikenal masyarakat dengan istilah lumbung desa, bank desa, bank tani, bank dagang, bank desa, yang saat itu hanya ada di Jawa Bali. Tahun 1929, berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan, yaitu Badan Kredit Desa BKD, yang
dapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Pengkreditan Rakyat dengan nama lembaga, yaitu Instansi Kas Pusat IKP. B. Prosedur sistem berjalan. Pemohon harus datang ke bank, kemudian melakukan pengajuan kredit. Account officer melayani dan menjelaskan langkah-langkah pengajuan seperti menanyakan keperluan calon nasabah, menerangkan kepada calon nasabah produk kredit yang ada, menanyakan jaminan kredit, menerangkan persyaratan yang harus disiapkan oleh calon nasabah, fotokopi KTP suami dan istri, KK, rekening listrik, slip gaji terakhir, SIUP, MPWP, menerangkan suku bunga dan estimasi biaya dana yang dibebankan ke nasabah. Selanjutnya, nasabah mengisi formulir pengajuan kredit. Account officer AO melakukan sertifikasi data nasabah. Apabila nasabah telah melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BPR Kredit Indonesia, maka account officer melakukan peninjauan ke lapangan, membuat laporan hasil survei berupa data survei, formulir hasil kunjungan survei, membuat memorandum kredit hasil data survei, formulir hasil kunjungan survei, membuat memorandum kredit hasil cek lingkungan dan lokasi tempat tinggal atau tempat usaha, hasil survei berupa berkas persyaratan kredit, dan kelengkapan dokumen disertifikasi oleh kredit analisis untuk mengetahui layak tidaknya kredit. Menganalisa kelayakan pemberian kredit, kredit analisis CA mengirimkan hasil analisa kepada komite pemberian kredit. Kredit analisis CA mengirimkan hasil analisa kepada komite kredit atau pimpinan. Komite kredit mengecek analisa kredit, memutuskan kelayakan kredit, disetujui atau ditolak. AO melakukan konfirmasi pengajuan kepada calon nasabah. Jika ditolak, berkas diserahkan ke AO untuk menginformasikan penolakan pengajuan kredit kepada calon nasabah, mengembalikan jaminan dan meminta tanda terima jaminan asli. Jika sekredit disetujui, diserahkan ke admin kredit dan legal, efektif dan efisien. Proses penginputan pengajuan kredit oleh account officer yang memasukkan data nasabah kembali membutuhkan waktu, yang hal ini juga rentan akan kesalahan dalam proses penginputan data. Di sini ada 1.2, yaitu sistem yang dirancang. Yang pertama, analisa kebutuhan. A. Dapat melakukan registrasi. B. Dapat melakukan login. C. Dapat melihat menu pengantar. D. Dapat melihat menu syarat dan ketentuan. E. Dapat melakukan pengajuan kredit. F. Dapat melihat status pengajuan kredit. G. Dapat melakukan logout admin atau account officer. Yang kedua ada debitur atau nasabah. A. Dapat melakukan login. B. Dapat melihat data pengajuan kredit. C. Dapat mengelola status pengajuan kredit. D. Dapat mengelola laporan pengajuan kredit. E. Dapat melakukan logout. Dan yang ketiga yaitu pimpinan atau komit kredit. A. Dapat melakukan login. B. Dapat melihat data pengajuan kredit. C. Dapat mengelola final status data pengajuan. D. Dapat mengelola laporan pengeluaran. Dan E. Melakukan logout. Di sini juga ada permasalahannya. Berdasarkan analisa yang dilakukan, sistem pengajuan kredit yang sedang berjalan saat ini pada PT BPR Kredit Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun masih menggunakan sistem manual pada proses pengajuan kreditnya, yang mengharuskan nasabahnya datang ke bank. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 1. Sistem pengajuan kredit pada PT BPR Kredit Indonesia masih dilakukan secara, yaitu dengan menggunakan proses pencatatan pada formulir pengajuan kredit. Hal ini menyebabkan lambatnya proses pengajuan dan penginputan data kurang terkontrol, sehingga pihak analisis lambat dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam persetujuan kredit, yang menyebabkan
calon debitur lama menunggu informasi dalam keputusan kredit. 2. Untuk itu, melalui penelitian ini dibangunlah sistem informasi pengajuan kredit berbasis web untuk mengatasi kendala yang ada. Sistem informasi dibuat dengan mempelajari sistem berjalan serta membuat analisa kebutuhan. 3. Selain itu, sistem informasi pengajuan kredit berbasis web juga dapat menghasilkan laporan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pengajuan kredit. Hai teman-teman, maaf ya mockupnya sengaja saya miringkan agar tampilannya tidak terpotong. Yuk lihat mockup rancangan kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk khalayak semua. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.